Summal hakimu mongko nuli utawi hakim yuzawiju iku menikahkan sapa hakim. Yuzawiju iku menikahkan sapa hakim inda faktil aulia ing dalem nalaikani tidak adanya piro-piro wali. Ing dalem nalaikani tidak adanya piro-piro wali minan nasabi sangking nasab wala dan dari kekuasaan. Nah, sekarang kalau sudah tidak ada semuanya, ini. Kalau sudah tidak ada semuanya, pengertian tidak ada seperti tadi bisa semuanya meninggal atau ada tapi hilang. Maka yang berhak menjadi wali adalah hakim. Siapa hakim? Kalau di negara Indonesia itu pihak KUA, penghulu. Itu namanya hakim. Kalau kiai, ustaz itu namanya bukan hakim tapi muhakam. Seseorang yang dianggap adil oleh kedua belah pihak, pasangan suami istri yang mentakim. Paham ya? Jadi calon pasangan suami istri memang punya keyakinan bahwa kiai ini, ustaz ini termasuk orang yang soleh, yang adil, yang baik untuk menikahkan kesepakatan dua orang ini. Nah, itu namanya bukan hakim tapi muhakam. Atau hakim itu praktiknya seperti ini. Kalau tadi karena itu secara urutan atau praktiknya seperti ini. Yang lumrah terjadi orang tuanya langsung menikahkan. Contohnya Ba'amil, ya lengkap orang tuanya. Tapi orang tuanya mewakilkan ke pihak penghulu. Ustaz Hamad umpamanya. Mewakil. Nah, itu namanya taukil wali. Jadi orang tuanya Haba Amir ini mewakilkan ke Ustadz Hamad sebagai penghulu untuk dinikahkan dengan calonnya. Paham ya? Seperti itu. Atau naudzubillah, yang terakhir seperti ini. Al-hakim waliyuman la waliyalah. Hakim itu menjadi walinya seorang perempuan atau seorang yang memang tidak punya wali. Dalam hal ini naudzubillah, anggaplah mungkin ada anak perempuan yang memang lahir bukan dari pernikahan yang sah. Maka nanti yang berhak menjadi wali adalah ya dari pihak KUA penghulu, bukan orang tuanya. Bagaimana gini? Contoh gini, na'udzubillah, A sama B. A ini perempuan korban, terus B ini pelaku umpamanya. Terus ternyata setelah berhubungan tanpa pernikahan yang sah, B ini sebagai pelaku bertanggung jawab sehingga nikah dengan si korban. Atau enggak, bukan B yang menikah. Yang menikah adalah orang lain. Paham ya? Bagaimana Ustadz akan nikahnya enggak apa-apa tapi makruh. Jadi menikahi wanita yang sudah hamil itu makruh, baik yang menikah orang lain ataupun pelaku. Tapi sah akad nikahnya. Terus setelah akad nikah ternyata hamil. Paham ya? Maka ini diperinci, tidak boleh kita mengklaim anak itu anak hasil zina, nggak boleh. Maka diperinci kalau memang dari pernikahan ke hamil ini 6 bulan bahkan lebih, berarti itu namanya hamil itu dari pernikahan yang sah. Nikah umpamanya, jadi ketika dia berhubungan belum hamil, akhirnya dia nikah baik dengan pelaku maupun dengan laki-laki lain. Terus nikah. Tidak lama kemudian ternyata hamil. Nah, yang dimaksud tidak lama kemudian ini kira-kira berapa bulan? Kalau dari nikah ke waktu hamil itu sudah nyampe 6 bulan bahkan lebih, berarti itu namanya hamil itu adalah hamil dari pernikahan yang sah. Karena minimal hamil itu adalah sittatu asyhur 6 bulan. Tapi setelah akad nikah dapat 2 bulan, intinya tidak sampai 6 bulan. Dapat 5 bulan, 4 bulan, ternyata hamil lah ini. Berarti hamil yang seperti ini adalah hamil yang dihasilkan di luar nikah. Kalau dalam contoh yang kedua ini ternyata lahir anak perempuan lah, baru nanti yang menikahkan adalah langsung dari pihak penghulu.
Tapi kalau contoh yang pertama, nikah, setelah nikah 6 bulan kemudian dia hamil, nah itu namanya hamil dari pernikahan yang sah. Sehingga nanti ketika lahir ya yang menjadi wali ya orang tuanya. Baik orang tua itu pelaku itu sendiri atau orang lain. Kenapa? Karena ini adalah hamil dari pernikahan yang sah. Bagaimana cara ngitungnya tadi? Kira-kira masa dari nikah ke hamil berapa bulan? Kalau sampai 6 bulan bahkan lebih, oh berarti itu namanya hamil dari pernikahan yang sah. Karena minimal hamil 6 bulan. Tapi kalau tidak sampai 6 bulan, ternyata hamil, lah itu namanya hamil dari di luar nikahnya tadi. Jelas ya? Jadi hakim ini termasuk nanti yang ngambil alih untuk menjadi wali kalau seperti praktek tadi. Setelah hakim bagaimana? Namanya muhakam. Jadi kalau seandainya ada sebuah kasus yang mau nikah ini umpamanya secara ekonomi menengah ke bawah, minim ekonominya. Ternyata untuk masalah biaya administrasi sangat mahal. Hakim penghulu tidak mau menikahkan kecuali kecuali harus bayar sekian umpamanya. Kenyataannya dia nggak mampu. Bagaimana? Nah, ini ya boleh nanti yang menikahkan adalah namanya muhakam sesuai kesepakatan sepasang calon suami istri, ustadz siapa, kiai siapa silakan. Cuman gini risikonya. Kalau seandainya nikah tidak lewat hakim, tidak terdaftar di pemerintah, resikonya ayin, ini sah secara agama. Tapi kalau nanti di belakang suaminya poligami, ya poligami dan dengan wanita yang terdaftar di KUA umpamanya di kantor, maka secara pemerintah yang dianggap istri yang sah, istri yang kedua. Naudzubillah seandainya suaminya meninggal, yang berhak mendapat warisan adalah istri yang kedua. Yang pertama bagaimana? Lah itu secara agama sah. Tapi karena secara pemerintah tidak terdaftar, itu dianggap tidak bukan istrinya. Nah ini korbannya kalau menikah cuman lewat muhakam, walaupun sah secara agama, tapi nanti khawatir seperti ini. Paham Ayin? Ayin mas, apa yang penting sahnya. Tapi di belakang, kalau suaminya nikah lagi dan ketepatan terdaftar di kantor. Lah ini yang sah secara pemerintah, istri yang kedua. Istri yang pertama tidak dianggap. Maka seandainya ada kasus naudzubillah suaminya meninggal, yang berhak mendapat warisan adalah istri yang kedua dan seterusnya. Jadi kalau tidak terdaftar di KUA khawatir tatyi. Apa tatyi? Wanita disia-siakan. Nikah tidak terdaftar, terus yang suaminya nikah lagi dan seterusnya. Maka itulah fungsinya negara kita, kenapa kok harus terdaftar, itu fungsinya. Biar laki-laki tidak menyia-nyiakan perempuan. Sah secara agama. Ketika sudah ijab kabul, semua terpenuhi, ini sah, cuman tak ada khawatir. Kalau tidak terdaftar, khawatir nanti pihak perempuan menjadi korban.